Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat catur dimanapun berada, kali ini saya akan menyajikan 100 partai terbaik dunia sepanjang masa. Salah satu dari partai ini, di partai pertama ini, putih dipegang oleh Garry Kasparov dan hitam dipegang oleh Viswanathan Anand di PCA World Cup Championship 1995. Sebelum saya lanjut kawan-kawan, jika muncul tik, silakan klik logo CC di HP sudut kanan atas agar hilang tiknya kawan-kawan. Kita lanjut. Dimulai dari E4 oleh Garry Kasparov dan E5 dibalas oleh Anand, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5, A6. Gajah ke-4, kuda F6 dengan mengancam pion. Di sini dari Garry Kasparov langsung rokade kawan-kawan dengan meninggalkan pion E4. Pembukaan ini dikenal dengan pembukaan Ruy Lopez varian Karpov Gambit. Diterima tawaran itu oleh hitam dan dibalas dengan D4. Perhatikan, setelah dipukul pion diberikan lagi oleh Garry Kasparov. Namun tidak buru-buru dipukul oleh Anand, melainkan B5 dengan mengancam pion. Gajah ke B3. Di sini langsung kuda dilindungi kawan-kawan. Pion kali pion dibalas dengan gajah ke 6. Dan di sini kuda ke D2. Mengajak pertukaran ditolak dengan menghindar ke C5. C3, D4. Kuda G5. Tentu di sini lagi-lagi diberikan langkah kuda ini kawan-kawan oleh Garry Kasparov dengan tujuan tidak lain hanya ingin merusak struktur bangunan. Kalau dipukul kuda ini, apa yang terjadi? Jika di sini dari Anand tertarik dengan kuda kawan-kawan, maka pertama akan diancam adalah kuda, dan setelah dipukul lagi misalnya akan datang di sini ancaman menteri double. Kalau dia menghindar, apa yang terjadi? Maka di sini akan kembali perwira yang hilang tadi kawan-kawan. Kalaupun terjadi dari hitam memaksa pertukaran, di sini tetap kembali, yang mana menjadi ancaman bagus memukul benteng kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat partai, kuda di sini G5. Langkah dari Viswanathan Anand, pion di sini kali pion, kuda di sini kali gajah, sekaligus mengancam menteri, dan di sini dipukul oleh kuda, oleh pion. Pion kali pion di sini menteri D3, dibalas dengan gajah C2, membiarkan pion C3 diambil dan menteri kali pion. Kuda ke B3. Lagi-lagi di sini benteng diberikan oleh Garry Kasparov kawan-kawan. Tapi dia tidak langsung mengambilnya dengan memukul kuda terlebih dahulu. Dipukul oleh gajah, perhatikan langkah selanjutnya dari Viswanathan Anand kawan-kawan. Dia kuda ke D4, bukan mengambil benteng yang di A1. Apakah serumit ini konsekuensinya hingga dia mengabaikan benteng yang di A1? Kita akan analisa. Kalau di sini hitam tertarik dengan benteng, maka walaupun langkah terbaik dimainkan oleh hitam, arahnya ke checkmate kawan-kawan. Kita praktek. Ketika di sini menteri memukul benteng, akan datang cek. Yang mana di sini tentu wajib ditutup. Dan setelah ditutup, menteri F3. Raja D7 misalnya, untuk menjaga pion, maka datang cek. Dibalas dengan langkah kuda D4, mencoba menutup menteri di sini kali benteng. Gajah G7 sekaligus mengancam menteri, maka di sini memukul pion. Menjadi hancur berantakan jadinya posisi hitam. Walaupun dibela akan datang C6. Cek B7, E8 terbaik. Gajah di sini dengan ancaman checkmate lagi-lagi. Kuda memukul dan di sini datang langkah cek.
yang mengharuskan raja bergeser, karena kalau ditutup dengan kuda tetap hilang kawan-kawan. Ketika E7 maka datang checkmate. Itu langkah ketika terjadi memukul benteng kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat gajah di sini. Naik ke B3, langkah partai di sini dari kanan, kuda ke D4. Dibalas dengan menteri G4. Tetap dibiarkan benteng yang D1 dan akhirnya dia mungkin melihat belum ada serangan yang berarti dari Garry Kasparov, akhirnya dia mengambil benteng tersebut. Gajah kali pion dan di sini benteng ke-8. Dilanjutkan dengan gajah ke-6, lagi-lagi diberikan menteri C3. Dibalas dengan gajah kali pion memaksa pertukaran. Menteri D3. Ternyata dia tidak berani kawan-kawan untuk melanjutkan langkah pertukaran tersebut. Gajah langsung kali benteng. Dibalas dengan menteri G6 mengajak pertukaran. Kekhawatiran dia semakin tinggi. Dibalas dengan gajah ke F6 membiarkan peraduan menteri tersebut. Gajah ke 7, gajah kali gajah, dipukul menteri kali menteri, dan di sini gajah kali menteri dipukul oleh raja, benteng C1 dan C6. F4 dibalas dengan A5 dan langkah raja ke F2. A4, raja langsung mendekati kuda. Didorong B4 karena merasa mungkin halangannya kurang berat untuk promosikan pion. Dari Anan ngotot untuk mempromosikan. Dibalas dengan santai dengan langkah gajah ke D1 dengan mengancam pion A4. A3 dibalas dan dilanjutkan dengan langkah G4. Benteng D5, benteng C4 dan C5, raja ke4, benteng D8 lagi, dibalas dengan langkah benteng kali pion. Satu demi satu di sini jatuh pion dari hitam kawan-kawan. Kuda ke6 dengan persiapan cek benteng D5. Mengajak pertukaran ditolak dengan benteng C8. Dibalas dengan F5. Kuda di sini terancam, tapi dari hitam memilih untuk cek C4. Raja langsung ke 3 karena tahu konsekuensinya ketika mendekati benteng akan datang cek, yang mana sama-sama hilang tujuan daripada hitam kawan-kawan. Kuda C5 di sini dibalas dengan G5, benteng C1, benteng di sini ke D6 dan hitam langsung menyerah di posisi ini kawan-kawan. Sekilas di sini partai mungkin masih imbang. Kenapa dia menyerah? Hanya Viswanathan Anand yang tahu, dan Garry Kasparov tentunya. Dan kita coba analisa langkah terbaik dari hitam. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Ada dua kemungkinan. Ketika di sini benteng C3 cek, akan datang raja D4, kuda B7 misalnya, maka di sini F6 cek. Yang harus raja ini bergeser turun. Kalau dia ke F8 menghindari cek dari gajah, maka datang langkah B6 dengan kuda diancam, sekaligus pion tentunya. Ketika dia menjaga kuda, maka di sini E6. Tentu di sini ancamannya promosi yang tidak bisa dihindari. Walaupun di sini dapat gajah, ketika nanti cek, intinya promosi menteri tidak bisa dihindari kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat benteng D6, kenapa menyerah dari Viswanathan Anand? Kalau misalnya B3 berniat untuk promosi, maka datang cek terlebih dahulu. F8, gajah di sini ke 5, ancamannya checkmate yang harus dibela. Kuda ke B7 misalnya untuk menghindari langkah dari cek atau menjaga petak. D8 digeser ke 6, lagi-lagi tetap ancaman checkmate, harus dijaga. Datang di sini F7, lagi-lagi tidak bisa dihindari promosi. G7, E8,
Kalau dia menerima tentu langsung promosi menteri. Tidak menerima tambah parah, langsung checkmate kawan-kawan. Wajar kalau di posisi benteng D6 dari Viswanathan Anand menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Donald Byrne, hitam dipegang oleh Bobby Fischer, Biroswan Trophy 1956. Pertandingan ini masuk ke final dan sangat bergengsi kawan-kawan. Yang mana di sini dari kedua pemain memperebutkan juara satu, dimulai dari kuda F3, kuda F6 dan C4. Dibalas dengan G6, kuda C3 dan gajah G7. D4 rokade dari Fischer. Pembukaan Inggris varian 3 kuda dimainkan di partai ini. Gajah langsung ke F4, D5 mengajak pertukaran, menteri B3, pion kali pion, menteri kali pion, C6 dibalas, dan E4. Kuda di sini ke D7, dibalas dengan benteng D1, persiapan untuk mendorong pion D5, dan kuda ke B6. Menteri langsung bergeser ke C5, gajah G4, dan di sini gajah G5. Dibalas dengan kuda langsung memaksa pertukaran di sini. Yang mana ini harus diterima tentunya. Namun di sini langkah dari putih kawan-kawan tidak mengambil kuda tersebut. Karena dia tahu bahwa akan datang efek rusak dari pertahanan sayap raja. Langkah partai di sini, menteri ke-3 kawan-kawan. Perhatikan, coba kita review ulang kenapa dipukul kuda ini, apa masalahnya. Mungkin seperti itu kawan-kawan. Kalau dipukul kuda ini, tujuan daripada Fischer kawan-kawan hanya ingin merusak pertahanan. Dan ini tetap didapat gajah tersebut. Kalau dia menghindar untuk menjaga gajah, maka di sini datang cek. Dan setelah ditutup dengan kuda kawan-kawan, maka di sini tentu dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul oleh pion, maka kembali tentunya perwira dari Bobby Fischer kembali ke posisi di saat kuda ke-4. Kenapa itu dibiarkan oleh putih? Itulah alasannya. Menteri ke-3 dibalas dengan langkah lanjutan langsung kuda kali kuda, dipukul oleh pion dan kuda di sini kali pion. Dibalas dengan gajah, langsung mengancam menteri dan benteng setelah memukul pion. Menteri ke B6 dibalas dengan langkah gajah C4. Kuda di sini langsung memukul pion kawan-kawan. Anehnya di posisi ini ada dua makanan tentunya yang sangat bagus untuk putih. Pertama benteng yang di F8, kedua kuda yang di C3. Namun di sini dari putih tidak buru-buru dengan langkah mengancam menteri. Datang cek benteng, dibalas dengan langkah F1, memilih untuk tidak rokade. Dibalas dengan langkah gajah G6. Perhatikan kawan-kawan, langkah dari Bobby Fischer tentu sangat aneh. Menteri diancam, dia melangkahkan lain. Kenapa kalau dimakan menteri ini? Apa konsekuensinya? Ternyata kawan-kawan, langkah partai di sini memang dari putih memukul menteri kawan-kawan dan menjadi berantakan. Pertanyaannya, kalau memukul gajah di sini akan datang B5, tentu di sini untuk menghindari tutup dari gajah terang putih, dan ini jelas harus bergeser aja, kalau enggak menjadi babak belur. Dan ketika dia G1, maka datang cek.
F1 G3, dan setelah langkah lanjutan G1 lagi, F1 cek yang memaksa harus dipukul dengan benteng. Dipukul, checkmate. Itulah konsekuensi kalau dia tidak mengambil menteri tadi, kawan-kawan. Masuk ke fase tadi memang serba salah sudah, putih. Akhirnya dia menerima tawaran menteri. Gajah cek, dibalas dengan G1. Kuda cek, dibalas dengan F1 lagi. Dipukul pion, kembali lagi ke G1. Kuda lagi cek, dibalas dengan lagi F1 dan C3 cek. Setelah G1, di sini tidak mengambil benteng, kawan-kawan. Dari Fischer mengambil gajah sekaligus mengancam menteri. B4 menteri karena tidak ada pelarian. Dibalas dengan langkah benteng keempat. Mengancam gajah maksudnya dia diancam balik oleh hitam. Menteri kali pion. Kuda kali benteng. Dibalas dengan langkah H3. Benteng kali pion dan raja ke H2. Berniat untuk sembunyi mengamankan diri tentunya. Dibalas dengan kuda kali pion yang sengaja di sini diberikan ke menteri. Namun dia menolak tawaran itu karena tahu bahwa penjagaan benteng terhadap kuda sangat kuat. Benteng G1 akhirnya memaksa pertukaran. Diterima oleh Fischer. Menteri D8 sekaligus cek gajah G8. Kuda di sini kali benteng gajah ke D5. Dibalas dengan kuda ke F3 lagi, dan di sini kuda ke 4. Dilanjutkan dengan langkah menteri ke B8. B5 dibalas dengan H4 dan H5. Kuda di sini langsung ke E5. Raja G7 dan benteng raja di sini G1. Benteng di sini persiapan untuk cek tentunya. Kalau di posisi ini, kawan-kawan, dari Fischer tertarik hanya dengan kuda dengan mengancam menteri, tentu di sini sudah didapat. Namun itu tidak dilangkahkan oleh Fischer, kawan-kawan. Padahal kalau di langkah ini ada ancaman checkmate juga. Langkah terbaik adalah E8 menjaga, datang cek, H2 misalnya, maka di sini datang langkah F6 dengan mengancam menteri. Dan di sini kuda tidak bisa dibela, kawan-kawan. Kalau dia ke C8, maka datang cek yang memaksa harus ditutup. Kalau ditutup ataupun menghindar, pertanyaannya tetap checkmate, kawan-kawan. Ditutup atau menghindar tetap checkmate. Benteng G1. Kembali ke posisi di saat raja di sini G1, langkah partai gajah cek C5 dari Bobby Fischer. F1 raja, kuda G3 cek. Dipermalukan di sini langkah matnya oleh Bobby Fischer, kawan-kawan. Raja G1 dibalas dengan gajah cek. D1 gajah cek. C1 E2 cek. B1 dan kuda C3 masih dijalankan ternyata oleh Donald Bayer dengan melangkahkan C1 dan langsung di closing checkmate. Luar biasa langkah dari Bobby Fischer. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Suat Atalit dan hitam dipegang oleh Gyula Sak di Maroczy Memorial turnamen 1997. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3 dan gajah ke B4. Menteri C2 dibalas dengan D5, A3. Gajah langsung kali kuda dipukul oleh menteri, dan di sini kuda ke4 langsung mengancam menteri. C2 lagi, kuda C6 dan dibalas dengan E3. Nimzo Indian dimulai di partai ini, kawan-kawan. E5 dibalas, dan di sini pion kali pion dipukul oleh menteri, gajah langsung ke C4. Menteri cek, dibalas dengan B4. Kuda di sini langsung mengancam menteri, karena jelas jika dipukul
oleh putih, di sini harus kehilangan benteng kawan-kawan. Namun langkah matang dari putih membiarkan langkah itu terjadi. Dia memilih untuk mengambil kuda. Perhatikan, akhirnya dia langsung masuk ke C2, cek. Yang mana langkah itu tidak bisa ditutup karena terjadi double check kawan-kawan. Dan ternyata di sini langkah memang sengaja diundang masuk oleh putih, langkah daripada hitam ini kawan-kawan. Raja dengan santai bergeser ke E2. Perhatikan, di posisi ini ternyata kawan-kawan, dari hitam tidak langsung mengambil benteng. Dia memilih untuk mengejar raja agar tersudut, mungkin itu tujuannya. Kalau dia langsung ngambil benteng, apa yang terjadi? Akan datang kuda F3 dan kesempatan itu tidak ada lagi kawan-kawan. Sementara kuda di sini terjebak. Kalau di sini kuda ke B3 tentu akan diambil oleh gajah. Kalaupun di sini cek, maka menteri akan diadu. Kembali ke posisi di saat benteng terancam oleh kuda. Di sini datang menteri cek E1, dibalas dengan raja F3, dan sekarang baru dipukul kawan-kawan. Gajah ke B2 dengan macam kuda. Dari hitam langsung rokade. Raja di sini G3 dibalas dengan raja ke H8. Pion kali pion dan datang di sini langkah gajah ke 6. Merasa unggul di sini langsung ditukar kawan-kawan. Kuda F3 membiarkan peraduan itu terjadi. Namun di sisi lain dari hitam terancam oleh benteng. Lagi-lagi ini langkah memang sengaja diberikan oleh putih kawan-kawan. Karena di sini di sisi lain hitam menteri diancam dan kuda. Namun di sisi lain ancaman benteng tersebut tidak terkawal. Akhirnya diterima tawaran itu. Kuda G5 dengan ancaman checkmate. Dibalas dengan langkah G6. Ini langkah sudah benar. Datang di sini cek. Lagi-lagi ini merupakan langkah paksa kawan-kawan. Dibalas dengan benteng kali kuda. Karena kalau dipukul dengan gajah, konsekuensinya pion akan didorong. Gajah langsung kali pion dan benteng G7. Dibalas dengan gajah ke F7, lagi-lagi diberikan. Diterima. Didorong cek. Dibalas dengan raja ke G8. Karena kalau ditutup dengan benteng, dia mungkin merasa rugi. Raja di sini bergeser. Datang langsung menteri ke D4. Jika di posisi ini kawan-kawan, langkah partai di sini menteri ke D4 kawan-kawan, ancaman checkmate. Padahal jika di sini posisi kelihatan bagus, cek, akan dipukul oleh raja, maka di sini agak berat. Walaupun menteri ke C4, raja G7, kemungkinan unggul dari hitam akan ada kawan-kawan. Walaupun di sini dipukul cek, G6, D5, D7, intinya di sini hanya mutar-mutar kawan-kawan. Makanya langkah yang diambil oleh putih lain itu kawan-kawan. Di saat posisi raja ini bergeser, langkah partai dari putih menjawab menteri ke D4. Tentu di sini ancaman checkmate. Akhirnya dia bergeser ke F8 karena takut ada ancaman checkmate tersebut. Sekarang baru dipukul. Setelah dipukul, menteri ke D7 dan di partai kawan-kawan. Di posisi ini dari hitam menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Perhatikan di sini, langkah terbaik hanya ke F8. Karena kalau dia lari ke G8 tentu langsung checkmate. Dan tidak ada tempat lain juga tidak bisa ditutup. Kalau dia ke F8, karena memang satu-satunya langkah terbaik, maka datang cek G7. Dan setelah dia ke 8, gajah ke F6.
Di sini ancamannya checkmate tidak bisa dihindari kawan-kawan. Ternyata sampai 5 langkah ke depan sudah dibaca oleh Gyulasak yang megang buah hitam, makanya di posisi menteri di 7 langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Anatoly Karpov, hitam dipegang oleh Vladimir Kramnik di Linares pada tahun 1994. Dimulai dari D4, D5, C4, C6. Queen Gambit yang ditolak dengan varian semi-Slav dimainkan di partai ini. Kuda F3 dibalas, kuda F6, dan kuda C3. E6, E3, dan kuda ke D7. Dibalas dengan gajah D3. Pion kali pion dipukul oleh gajah B5. Gajah ke D3 lagi. A6, E4, C5, dan D5. Pertarungan sentrum di sini atau di petak pusat kawan-kawan. Vladimir Kramnik di sini kawan-kawan tidak menerima pertukaran tersebut, melainkan dia mendorong C4. Pion kali pion mengabaikan ancaman terhadap gajah dari Karpov. Dan di sini langkah dari hitam kawan-kawan adalah pion kali pion. Kenapa dia tidak memukul gajah? Kalau dia memukul gajah kawan-kawan, maka akan datang langkah cek, sama-sama hilang tentunya perwira. Setelah dipukul oleh menteri, di sini cukup aman tentunya posisi dari putih. Kembali ke posisi di saat pion kali pion di sini, langkah partai, pion kali pion dari hitam. Dibalas dengan gajah C2, gajah B7, dan langsung rokade dari Karpov. Menteri C7, kuda G5, dan kuda C5. Dilanjutkan dengan E5 dan dibalas dengan menteri langsung kali pion. Sudah di sini jalurnya terbuka untuk menuju G2, diagonal dari gajah, terang dari hitam. Di sisi lain pion diberikan oleh putih kawan-kawan. Namun ternyata di sini ada maksud lain untuk mengoyak pertahanan daripada hitam. Pion diberikan dengan tujuan langkah yang memang benteng ke I1. Dibalas dengan menteri ke D6 mengajak pertukaran. Diterima. Dibalas dengan gajah kali menteri, gajah K3 dengan mengancam kuda. Dilanjutkan dengan rokade ternyata dari hitam kawan-kawan. Karena tahu kalau dia tidak rokade, maka raja akan terjebak di tengah kawan-kawan. Benteng ke D1 mengancam gajah. Dibalas dengan langkah gajah K7 dengan tetap mempertahankan kuda. Dipukul dan di sini dipukul. Kuda kali pion sekaligus mengancam benteng dan gajah. C8 dibalas dengan pion H3 dan gajah F8. Dilanjutkan dengan langkah G4 di sini. H6, F4, gajah F3. Benteng D2 dan gajah C6. Dibalas dengan G5. Mengajak pertukaran paksa tentunya. Pion kali pion dan pion kali pion. Kuda D7 dilanjutkan dengan kuda langsung kali gajah di sini. Dipukul oleh kuda, benteng D6. Hingga ke langkah ini kawan-kawan, sekilas memang hanya terjadi pertukaran perwira ataupun pion. Di sini secara perwira maupun pion sama kawan-kawan. Dibalas dengan D4, masih belum kelihatan langkah siapa yang menang. Kuda di sini G4. Gajah K8 dan dibalas dengan kuda ke G3. Benteng ke D8 mengajak pertukaran. Kuda ke F5. Di sini sudah mulai menentukan siapa yang menang dari keputusan langkah ini kawan-kawan. Ternyata di sini langkah dari hitam. Dia ingin menyederhanakan permainan dengan mengadu terus karena mungkin melihat dari posisi pion sudah di baris 4. Dia langsung memukul benteng. Dipukul oleh kuda, sekarang menjadi 2 ancaman. Dia blunder kawan-kawan untuk melanjutkan proses itu. Akhirnya dia memaksa lagi-lagi pertukaran. Diterima langsung, dibalas dengan
kuda, dan di sini kuda kali pion. Sudah tambah kelihatan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Masih dilanjutkan dengan Kramnik dengan langkah benteng ke-8, benteng ke-4, dan dibalas dengan B3. Diterima, dilanjutkan dengan benteng ke-3, berniat untuk mengambil pion. G2, dibalas dengan benteng kali pion, H4, dan kuda F8. Satu langkah dari ini dari Kramnik menyerah, kawan-kawan. Mana yang membuat dari Vladimir Kramnik menyerah atas langkah kiri Anatoly Karpov adalah benteng ke-8. Di sini langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Padahal di sini masih bagus atau masih melawan lah bahasanya. Bisa dia mengancam kuda dan seterusnya. Tapi di sini langkah terbaik adalah hanya dengan raja ke F7 tentunya, kawan-kawan. Dan kalau itu dilakukan akan datang cek. G8 lagi misalnya, maka di sini G6. Itu target daripada Anatoly Karpov, kawan-kawan. Dan ketika dia benteng B6 mencoba mengancam kuda, maka cukup D8. Satu perwira terpenjara, dan di sisi lain, kawan-kawan, kalaupun dia memukul pion cek, hanya G3. Benteng D2, H5. Sedikit demi sedikit di sini dipastikan menyerah juga. Ketika dia D5 mengancam pion, F4. Kalau dia tertarik dengan pion, nah ini masalahnya, kawan-kawan. Maka akan datang langkah kuda ke F5. Dia sudah terjebak. Benteng tidak bisa melindungi lagi. Kemanapun dia, kawan-kawan, benteng ini kecuali ditukar dengan kuda, baru dia masih bisa ada harapan. Namun tetap akan mat secara pelan-pelan. Makanya di posisi benteng di sini G8 dari Vladimir Kramnik menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Aron Nimzovic dan hitam dipegang oleh Sigrid Taras di Chess Championship 1904. Dimulai dari D4, D5, dan kuda F3, dibalas dengan C5, dan di sini langkah dari putih, kawan-kawan. Langsung C4. Gambit menteri yang ditolak dimainkan di partai ini, dibalas dengan E6, E3, dan kuda F6. Gajah D3, kuda C6. Di sini putih langsung rokade, kawan-kawan. Gajah D6, B3, dan rokade dari hitam. Gajah B2, B6. Perhatikan langkah peraduan pion di sini yang betul-betul sama-sama terkunci dan tidak saling memukul, kawan-kawan. Hingga ke langkah yang ke-9 ini. Dibalas lagi dengan kuda D2, gajah B7, dan di sini benteng C1. Belum ada tukar-menukar pion di sini. Menteri ke-7 dibalas, dan disinilah dimulai ada pertukaran pion. Dari putih memulai pertukaran tersebut dengan pion C memukul pion D. Dibalas, dan di sini kuda ke-4. Berniat untuk mengancam menteri sekaligus akan mengambil benteng gajah. G6 dibalas, dicegah langsung. Dan dilanjutkan dengan kuda ke F3 lagi. Benteng ke D8, pion kali pion kali pion, dan gajah ke B5. Posisi pion yang menguasai petak D dan petak C di baris kelima nih, kawan-kawan. Karena dari putih tidak sabar menanti pertukaran tersebut, akhirnya dikuasai oleh hitam. Kuda ke-4 mengajak pertukaran. Gajah langsung kali kuda, dipukul oleh gajah, menteri C2. Dibalas dengan langkah kuda kali kuda dan kuda kali kuda. D4, langkah yang sangat berani. Perhatikan petak kosong yang warna hijau ini, kawan-kawan. Sebenarnya menjadi petak serang nanti untuk putih, tapi dari hitam sangat berani memajukan pion tersebut, kawan-kawan. Pertanyaannya, di langkah ini yang terbaik untuk
Putih apakah mengambil pion atau menjalankan yang lain? Kalau langkah terbaik di sini kawan-kawan, karena menjadi titik lemah sekaligus titik serang dia, sebaiknya dari putih hanya ke G3 untuk menutup celah serangan. Ketika di sini disusul dengan benteng, maka kawan-kawan bisa memulai pertukaran tekan. G5 misalnya, tetap di sini dipaksa untuk peraduan. Ini bisa mengimbangi langkah serang dari hitam. Kembali ke posisi partai di saat D4 di sini, langkah partai dari putih kawan-kawan. Ternyata dia tertarik dengan pion itu dari Nimzowik. Langsung dipukul cek. Mungkin dia kaget, apa bantuannya dan seterusnya, langkah lanjutannya dan seterusnya, kok bisa berani? Mungkin itu pikiran daripada putih kawan-kawan. Akhirnya dari Aron Nimzowik menerima tawaran itu. Datang cek ke H4, balas dengan G1, dibuang lagi. Dan sekarang kawan-kawan, langkah yang memang tidak bisa ditolak, karena ancamannya adalah checkmate. Namun dia tahu kalau dipukul akan disusul dengan benteng dan seterusnya. Akhirnya dia memajukan pion F3 kawan-kawan. Kita simulasikan dulu kalau misalnya dipukul gajah ini, maka datang cek G4 yang memaksa dia harus bergeser di lajur H. Setelah ke H, datang D5. Di sini tidak ada alasan kecuali dari putih mau berkorban. Tapi korbannya satu-satunya hanya menteri. Kalau dikorbankan menteri baru bisa selamat. Namun tetap akan dicek. Dan setelah di sini dipukul oleh menteri, dicek. Dan setelah dia ke G2, datang lagi cek G5. H2, maka di sini udah hilang sekaligus mengancam gajah. Dan kalaupun dia ke C3, maka pion. Dua benteng melawan satu menteri dan satu gajah melawan satu benteng. Dengan posisi seperti ini cukup berat kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat gajah mengambil pion sekaligus mengancam benteng. Langkah partai di sini dari putih tahu bahwa langkahnya pasti ke sana. Akhirnya dia membuka pion F3 kawan-kawan dengan sangat terpaksa. Dibalas dengan langkah benteng di sini ke E8. Udah ke-4, menteri K1 cek yang memaksa raja harus bergeser. F2, sekarang dipukul benteng tersebut kawan-kawan. Namun langkah yang dimainkan oleh putih di posisi ini kawan-kawan, D5. Dia mendorong D5. Pertanyaannya kenapa kalau dipukul benteng tersebut? Akan datang cek H2. Kemanapun raja di sini, hilang menteri kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali benteng. Langkah partai D5 dibalas oleh putih. Dan ini sebenarnya hanya untuk memperlambat serangan atau memperlambat kekalahan. Dilanjutkan dengan langkah F5. Dibalas dengan C3. Tentu di sini ancaman checkmate kawan-kawan. Menteri di sini G2 yang memaksa dia harus bergeser tentu. E3 dibalas dengan langkah benteng cek memukul kuda, dipukul oleh pion F4. Lagi-lagi di sini langkah paksa. Dan desakan ini bersifat memaksa dan harus dimakan kawan-kawan. Dipukul oleh raja, datang F8 cek. E5 satu-satunya. A2 cek. Yang memaksa dia harus naik karena tidak bisa lagi turun kawan-kawan. Akhirnya ke E6. Dicek dia. Dibalas dengan raja ke D7. Satu langkah di sini dari putih checkmate kawan-kawan. Di mana langkah checkmate-nya? Silakan di skip video ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan dapat, berarti sama dengan pemikiran dari Taras atau Sigbert Taras. Ya, langkah checkmate-nya adalah gajah cek ke B5. Dan ini bukan menyerah, checkmate kawan-kawan.
Nimzowik checkmate di langkah 32 oleh Singbet Taras. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.